Ya, jadi dulu emang kita sempat ya terinspirasi. Iya, juga. terinspirasi karena kita kan kebetulan sering ke Jogja, karena mertua di Jogja. Kita suka makan di satu tempat namanya Kopi Lali. Iya. Itu dia Kebetulan kenal ownernya juga. Konsepnya dia seperti ini, makanan rumahan, makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Terus kita tuh punya cita-cita lah, someday kalau kita punya bisnis, ingin deh kayaknya yang bisa berbagi seperti itu. Gitu. Kasih mas. Jadi iya. Gimana ya? Jadi dulu emang kita sempat ya terinspirasi. Iya, terinspirasi karena kita kan kebetulan sering ke Jogja, karena mertua di Jogja. Kita suka makan di satu tempat namanya Kopi Lali. Iya. Itu kebetulan dia kenal ownernya juga. Konsepnya dia seperti ini, makanan rumahan, makan sepuasnya bayar seikhlasnya. Terus kita tuh punya cita-cita lah, someday kalau kita punya bisnis, ingin deh kayaknya yang bisa berbagi seperti itu. Gitu. Jadi ada di sini ada konsep berbaginya juga. Iya. Termasuk menu-menunya itu juga itu terinspirasi dari yang di Jogja. Oh enggak, menunya beda. Kalau ini menu karena kan masakan rumahan, tapi tergantung saya hari ini mau masak apa ya. Gitu. Biasa tanya anak-anak sih, mau apa nih hari ini. Gitu. Jadi sekalian kan masaknya. Berarti mbak semua tuh yang masak? Iya. Ada yang bantu sih. Itu berapa menu mbak biasanya setiap hari? 6 menu. Itu ganti-ganti? Ganti-ganti. Biasanya apa ya? Kalau hari ini ayam, berarti besok ikan. Gitu. Gitu aja terus di rolling. Itu respon dari pembeli gimana dengan adanya konsep bayar seikhlasnya gitu? Alhamdulillah banyak yang support, banyak yang ngerasa seneng gitu. Nah itu yang bikin kita juga jadi tambah seneng ngejalaninnya ya, ibaratnya. Itu apa? Maksudnya dia tuh bayar rata-rata itu berapa sih Pak? Kalau seikhlasnya gitu kan tentatif ya, ada orang yang ngasihnya besar, ada yang berapa gitu. Rata-rata berapa mereka? Rata-rata antara 15 sampai 20-an ya. Tapi ada juga yang bayar 50, ada juga yang bayar 100. Ada juga yang minim sekali, pernah kita dapat yang terendah di Rp49. Rp49? Iya, ada juga. Tapi ya balik lagi karena konsepnya seikhlasnya, ya sudah, bismillah aja. Itu Rp49 gimana? Dia dalam bentuk kiris. Ya. Oh, kiris. Ya kan kalau kiris kan kita nggak tahu ya, gitu. Jadi ya nggak masalah juga sih, karena kita memang dari awal udah ditekankannya ya untuk bayar seikhlasnya, jadi tetap kita terima dengan senang hati. Karena kan satu sisi ada juga yang ngasihnya 100.000 ya, itu yang betul, bisa subsidi jadi ya. betul.
bisa ada subsidi jadinya. Jadi kita bisa pembayaran cash ataupun non tunai. Itu 49 rupiah tuh siapa Mbak? Maksudnya dia? Ya ada aja, nggak tahu juga kita siapa kan, karena kan Oh, kita kan rekapnya di hari berikutnya kan, ngelihat pembukuan, oh oke. oh nggak langsung hari itu No, juga ketahuan ya? enggak, ya. Jadi ya mungkin entah dia mau ngetes, entah memang dia nggak mampu, ya kita nggak tahu kan, Allah alam ya. Jadi Bismillah aja lah. Tapi nggak masalah itu Mbak. Nggak masalah. Sebenarnya makan di sini udah jadi rutin ya, dan hampir setiap kali makan di sini, dan di sini makanannya enak. Jadi lauknya ada nasi, terus otak-otak, ada mie goreng, terus kangkung, dan juga tahu kecap. Kalau misalnya dia ada ayam, biasanya saya bayar 15.000. Kalau dia tidak ada ayam, biasanya 12.000. Kalau dari saya sendiri, lebih ke rasanya sih Kak, biasanya saya bayarnya harga normal ya, dengan sama yang di warteg kayak gitu. Biasanya kalau di warteg saya biasanya bayarnya 15 juga kayak gitu, dan biasanya di sini juga bayarnya 15. Cuman yang jadi istimewa lebih ke rasanya sih Kak kayak gitu. Alasan saya kesini bukan ke seikhlasnya sih Kak, lebih ke rasanya kayak gitu. Jadi memang enak ya? Iya, karena memang enak, dan saya rasa di sekitaran sini tidak ada warteg atau resto lain yang semurah dan seenak ini sih. Oke. Terbantu banget sih Kak, karena kalau dari saya sendiri, kalau misalnya makan sini tuh suka bingung mau makan apa. Ya, di pilihannya itu di sini ya ada warteg, kemudian ada juga warteg yang lumayan jauh di daerah sana, dan to be honest rasanya kurang nampol ya Kak. Dan di sini ada warteg yang lebih dekat di sini seikhlasnya, jadi saya rasa terbantu banget sih Kak kayak gitu. Jadi tidak bingung lagi, dan juga makannya bisa enak kayak gitu. Banyak kan karyawan ya. Cuman di luar itu juga ada sih, ada yang ngalamin macam-macam. Apa tuh cerita uniknya? Ada yang badut kayak Apa ya, pengemis ngamen gitu lah ya. ya, mereka masuk ke sini. Itu si anak kecilnya tuh yang begitu masuk karena ruangannya dingin tuh yang langsung dia guling-gulingan di lantai. Dia ngerasa senang, terus dari itu saya melihatnya, ya Allah, ini anak begini aja udah bikin dia senang gitu kan, kita juga ikut senang ya gitu. Terus ada juga beberapa tukang jual kopi keliling, itu mereka setiap datang kan makan ya, kalau kita kan semua kita layanin ya. Yang bikin terharunya itu ketika dia gajian, dia bawain saya minuman yang saya suka beli. Jadi dia ngasih saya, tiba-tiba dia datang, ibu, ini saya bawa es coklat buat ibu gitu. Ya Allah, saya terenyuhnya begitu gitu, ada yang begitu. Karena juga kemarin ada kejadian, orang datang, dia bilang, Bu, saya beli nasi putih, katanya. Loh, kenapa nasi putih? Ini lauk banyak loh, saya bilang gitu. Saya cuma punya 5.000 Bu, kata dia. Nggak apa-apa, saya bilang, saya ambilin lauk-lauknya kan. Terus udah, dia terima kasih, besokannya dia datang lagi, dengan mungkin uang yang sama saya nggak tahu ya, tapi ketika dia datang saya nanya, mau makan apa Mas? Terserah ibu, mau kasih saya apa, kata dia. Saya ambilin lauk-lauk gitu. Hari ketiga dia datang, pas bayar, tiba-tiba dia bawa parfum. Dia keluarin, dia bilang, Bu, saya punya ini buat ibu, katanya. Soalnya ibu udah baik, udah bantu saya, katanya. Itu lagi gitu, jadi banyak kejadian. Ada juga banyak yang makan, ngedoain. Terus, aduh ya Allah, semoga ini berkah ya, ini segala macam. Jadi kan ini kita masuk surga sejasad-jasadnya ya. sebaju-bajunya kata dia. Aduh ya Allah. Jadi kita itu udah lebih lebih menghibur ya daripada sekedar materi gitu ya. Iya, artinya jadi bukan soal untung ruginya atau gimana sih, mungkin boleh disampaikan sekarang. Kalau untung rugi kita memang pasti cari untung ya, namanya usaha ya. Apalagi Bapak sudah tidak ngeband lagi, gitu. Tapi ya udah, kita jalan dengan Bismillah. Semoga ya apa-apanya semoga diridhoi aja ya Yahya. Jadi ya udahlah, pokoknya belajar lurus aja deh. Gitu. Dan jadi lebih banyak mengetahui karakter orang Bu ya. Betul, Kita ya. betul. Kalau kata anak saya, Bunda, kita itu setiap hari didoain orang banyak. Kata dia. Sementara orang-orang lain itu untuk dapetin doa, kadang nyuruh orang, bayar doain gue dong gitu. Tapi ini kan enggak, alhamdulillah gitu. Masih, tapi Ya, gimana ya?
Kalau makan sih ada sih. Selalu alhamdulillah bisa aja Mas gitu. Susah kalau makan. Oke. Cuma kan kadang kan kesusahan orang tuh beda-beda. Mungkin biasa tarafnya segini, kita ke sini kan susah juga gitu. Mm-mm. Cuman kalau yang namanya sampai kelaparan enggak sih. Enggak. Alhamdulillah masih bisa diakal-akalin Bisa lah diakal-akalin. gitu. Jadi nah itu dia yang bikin saya berpikir untuk gimana caranya saya biar bisa orang tuh tetap makan enak. Meskipun dengan uang yang seadanya yang dia punya gitu. Karena kan kadang kita pengen makan enak, tapi kalau kondisi lagi nggak bagus kan akhirnya kita nurunin kan. Gitu. Mas Eno kan background Mas Eno kan juga orang kan taunya selama ini musisi Mas Eno. Iya. Ini ada yang berubah drastis gak ketika dari musisi sekarang jadi lebih banyak usaha-usaha termasuk salah Iya. satunya kuliner. Betul. Perubahan yang signifikan tuh yang tadinya saya nggak tahu jadi tahu. Jadi kayak melihat karakter orang, belum lagi kalau di studio ya. Tadinya tuh saya DAW gitu-gitu nggak ngerti, jadi bisa jadi ngerti. Yang tadinya ngerouting kabel nggak ngerti, jadi ngerti. Jadi banyak ini sih, Banyak hal ya banyak yang bisa hal dipelajari. yang bisa dipelajari. Nggak hanya semata-mata materi ya. Gitu. Cuman kalau yang jelas tuh perubahan itu dari segi ilmu, dari segi sosial gitu banyak perubahan. Terus udah ada nggak sih Mas fans dari band Mas yang dulu datang ke sini? Udah justru anak rajaku ngumpul ya. Iya, kebetulan. Jadi kita opening di 10 Oktober kita opening, Mas Eno 18-nya resign dari Raja. Terus fans rusuh tuh. Pada kenapa Mas support gini segala macam. Terus udah gitu minggu berikutnya mereka datang ke sini. Mereka datang, makan segala macam ya silaturahmi lah, gini. Ya udah, support mereka lah ya. Iya. Untuk ininya ada dari mereka. Nah Mas, bicara soal tadi ini kan di sini ada kayak semacam apa 4-in-1 gitu ya. Iya. Nah tadi mungkin boleh dikulik-kulik Mas selain apa namanya restorannya ada apa aja sih di sini dan bagaimana operasional sejauh ini gitu. Jadi lantai 2 kita ada studio dance. Itu udah kerja sama juga ya sama On Point Ballet. On Point sekolah balet Sekolah balet. di Bekasi namanya On Point Ballet School gitu. Ini cabang Kelapa Gading. Terus ada juga apa namanya modern dance. Ya ada juga kelas kontemporer itu sama Coach Ayu biasanya. Jadi kita ada kerjasama seperti itulah. Itu untuk lantai 2. Dan bisa disewa-sewain juga. Oke. Iya. Lantai 3-nya ada Lantai 3 studio musik. Nanti kan studio musik ya. Studio musik udah ada yang langganan rekaman. alhamdulillah lah. Ini lagi ada proyekan juga dia Recording ya. ngerasain recording 2 lagu. Jadi udah 2 minggu berturut-turut, nanti dia minggu depan lanjut lagi. Siapa tuh Mas? Boleh Band apa yang namanya? The Brothers. Ada banyak band. Band ini. Cuma saya juga tempatnya berarti yang biliar ya? bilang Oke. tempat dia. Ini ke depan mau ada usaha apa lagi Mbak? Ini kan di depan kayak ada kue-kue juga. Oh ya itu kalau itu memang masih gabungan dari sini. Jadi dengan konsep bayar si kelasnya itu kan prasmanan. Iya. Nah tapi saya insya Allah mau sediain menu-menu juga kayak cemilan segala macam itu berbayar. Ada price-nya supaya bisa selalu ada subsidian. Karena kita nggak tahu kan. Nanti mungkin menu sarapan gitu ya. Iya rencana ke depan mau bikin sarapan juga untuk anak-anak sekolah kan buat bekal sekolah. Iya. Paling terakhir itu sih harapannya atau rencana-rencana ke depannya seperti apa sih dengan adanya restoran yang bayar si kelasnya ini gitu Mas? Harap. Ya gimana tuh? Yang jelas harapannya orang banyak tahu. Berharap semua bisa makan di sini. Itu aja. Jadi kita nggak pilih-pilih kelas dari kelas yang paling bawah gitu. Sampai yang atas. Ayo silakan datang ke sini. Cuman kalau boleh saya tambahin gitu ya, sebetulnya dari Cahaya Distrik ini sendiri, kenapa kita namakan Cahaya itu adalah supaya bisa menjadi cahaya buat semua orang yang butuh gitu. Nggak cuma makanannya, nggak cuma dia bisa makan, tapi di kelas balet itu mungkin juga
someday kalau memang ada yang butuh dan pingin punya bakat, nggak nutup kemungkinan dia bisa untuk dapat beasiswa. Begitu pula juga dengan recording ya. Iya. Kalau memang ada yang berbakat dan tidak mampu gitu, kita juga nggak tahu ya gimana rencana Tuhan. Itu bisa lah untuk ini. Dan kalau biliar itu sebagai tempat hiburan. Iya. Jadi orang bisa datang makan, mencari ilmu dan dapat hiburannya. Ya, jadi ada 4 tingkat tuh, Nur ala Nurin, cahaya di atas cahaya. Kalau secara keimanan ya, Iya. Bismillah, makanya berjalan dengan Bismillah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.